Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku, kita masuk episode 36. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari Batam. Salam Pak Erasto, sejak saya percaya Tuhan Yesus tahun 2001 dan suami tahun 2009, saya merasa ragu akan doktrin Kristen yang diajarkan oleh pendeta kami. Karena hanya dengan mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita sudah selamat. Dan walaupun kita tetap berbuat dosa, karena katanya Allah Bapa hanya melihat darah Yesus yang membungkus kita, sehingga dosa tidak kelihatan. Kita tetap selamat. Saya bandingkan dengan agama saya dulu, bagaimana kami beribadah dari subuh sampai dengan malam. Bahkan tengah malam kami bangun untuk bertemu Tuhan dan lain-lain. Itu pun kami tetap akan terhisap ketika kiamat. Tetap akan dihisap ketika kiamat. Tetapi seperti pepatah mengatakan terlanjur basah mandi sekalian. Saya self learning mengenai isi Alkitab. Ikut perkumpulan di luar gereja untuk mengerti ajaran Kristen yang menurut saya masuk akal. GSKI adalah gereja ketiga saya di tengah curiosity mencari kebenaran. Puji Tuhan, 2019 Februari saya lihat Bapak khotbah di live channel. Saya ingat Bapak membahas 1 Korintus 9 ayat 27, itu pun menit-menit terakhir saya lihatnya. Sejak itu saya mulai merasa khawatir. Kalau Paulus saja punya perasaan was-was, apalagi saya. Mulai saat itu saya dengar khotbah Pak Eras lewat YouTube. Tapi saya cari GSKI di Batam belum ada. Di tengah-tengah perasaan kagum saya kepada hikmat Tuhan Yesus yang diberikan Pak Eras, gereja kami mengumumkan mengenai surat edaran tentang pengajaran Bapak yang dikatakan sesat. Saya sedih, karena saya setia mendengarkan khotbah Bapak, itu isinya nggak demikian. Tetapi saya tidak bisa apa-apa, apalagi kalau saya bertugas memimpin komsel. Penjabaran saya berdasarkan apa yang saya pelajari khotbah Pak Eras, selalu ditanggapi vice versa. Ya. Dan mostly di-decline oleh kebanyakan anggota dan pimpinan gereja. Tapi anugerah Tuhan luar biasa, exactly GSKI buka di Batam November 2019. Dan saya langsung bergabung, saya pamit baik-baik bahwa kami pindah ke GSKI. Miraculously, mereka tidak tahu kalau GSKI itu di bawah pimpinan Bapak. Saya dan keluarga saat ini sedang berjuang berat, jatuh bangun untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami telah dipertemukan dengan Bapak walaupun lewat YouTube. Dan doa kami kiranya Pak Eras keluarga diberi kesehatan dan umur panjang. Amin. Supaya dapat memberitakan kebenaran kepada semua orang, supaya hidup sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pengadilan yang agung sekaligus mengerikan, supaya kita tidak ditolaknya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Saya terima kasih kepada Tuhan untuk orang-orang seperti ini ya. Surat edaran yang masuk di gereja saudara-saudari ini, itu surat edaran yang mestinya tidak boleh diedarkan, karena pada waktu saya mau sue gereja yang mau mengedarkan itu, kita sudah membuat rekonsiliasi, tapi herannya memang masih beredar sejak itu. Di Kupang itu juga beredar banyak, tetapi ya sudah, nggak apa-apa, kita lulus dada saja ya saudara. Nggak boleh begitu ya. Kalau kita persoalkan, kita perkarakan secara hukum, nanti kita jadi jahat dan persaudaraan kita bisa rusak. Saya sempat kok didorong terus oleh orang-orang saya, Pak kita sue saja supaya nama Bapak tidak rusak. Satu hal yang saya mau beritahu. Kalau saya sue, lembaga besar ini bisa jatuh.
Dan saya pernah bernaung di lembaga atau gereja besar ini, sinode ini. Dan saya jadi jahat. Biar saja saya yang hancur, lembaga ini jangan hancur. Tapi saya bisa dipulihkan Tuhan. Tapi kalau lembaga ini sampai hancur, tidak akan mudah dibangkitkan. Jadi itulah sebabnya surat yang beredar tadi ya akhirnya tetap beredar. Tapi waktu akan membuktikan ya saudaraku. Kebenaran tetap akan menjadi kebenaran. Kebenaran bisa disalahkan tapi tidak bisa dikalahkan. Salam Pak Pendeta Erastus, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mempertemukan saya dengan Pak Pendeta Erastus. Baik secara langsung, waktu seminar sempat foto bersama, juga dilanjutkan melalui media yang ada. Saya banyak belajar firman Tuhan lewat khotbahnya Pak Pendeta Erastus. Saya merasa ada hal yang berbeda dari saya melalui pikiran dan hati seringkali bertolak belakang. Pikiran saya sering terpikirkan bahwa ada yang belum beres, sedangkan hati saya selalu ingat firman Tuhan. Bahwa kata yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus sudah selesai di kayu salib dan ikut teladannya Tuhan Yesus. Dan kata Pak Erastus, kita harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya juga Kristen dari kecil, umur saya sekarang 33 tahun. Tapi saya ingin sering dengan orang yang tepat seperti Pak Erastus tentang apakah kata atau tindakan orang tua, opa, oma yang dulunya percaya pada hal yang tahayul. Serta kata-kata yang kasar dan sia-sia akan berdampak walaupun sudah ada pemberesan secara pribadi dengan Tuhan. Lalu bagaimana menunjukkan kasih Tuhan pada keluarga besar baik opa, oma, orang tua, kakak, dan tante saya. Saya juga sempat mendengarkan khotbah Pak Erastus pada keluarga inti saya yaitu mama, papa, dan kakak saya serta anaknya. Tapi tidak berlanjut karena satu dan lain hal. Saya ingin belajar banyak lagi dari Pak Erastus sebagai orang tua rohani saya. Saya pribadi mohon ada penjelasan atau nasihat Tuhan Yesus memberkati Pak Erastus untuk lebih dipakai Tuhan membantu membawa orang ke surga bersama yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Puji Tuhan, saudara ini punya kerinduan ya luar biasa mencari kebenaran Tuhan. Saya simpan dulu nomor teleponnya. Kalau orang tua karena satu dan lain hal, keluarga dekat tidak berlanjut lagi, saya tidak tahu apa sebabnya. Tetapi kepada saudara ini saya nasihatkan. Berubah terus jadi saksi. Sampai mereka bertanya, mengapa kamu bisa menjadi seperti ini? Tidak bisa tidak, cepat atau lambat mereka akan menemukan kebenaran juga. Jadi berubahlah, berubahlah. Salam Pak Era, yang saya kasih dalam Kristus, satu hal yang saya syukuri adalah diberi kesempatan untuk mendengar dan mendengarkan suara kebenaran yang disampaikan oleh Pak Eras. Saya baru saja kehilangan kakak kandung saya yang dipanggil pulang ke surga, ke rumah Bapak. Sebelum beliau dipanggil pulang, saya selalu mengirimkan khotbah Bapak dan lagu-lagu puji-pujian yang Pak Eras nyanyikan. Saya selalu merasa bersalah kepada kakak saya karena saya rasanya tidak baik kepada kakak saya. Di saat saya beliau menghadapi penyakitnya. Ya, merasa tidak baik kepada kakak saya di saat beliau menghadapi penyakitnya. Saya merasa kurang memperhatikan lebih lagi, kurang memberikan kekuatan kepada kakak saya. Yang saya mau tanya ke Pak Eras, apa kakak saya ini sudah bersama dengan Tuhan? Jujur saja kakak saya pada saat sakit sangat temperamen, suka memarahi istrinya dan mama saya. Dan pada masa hidupnya beliau yang orang cepat emosi. Tapi saya tahu hatinya baik. Dan yang saya mau bertanya, apakah saya telah menyakiti Tuhan? Karena saya merasa kurang mempunyai kasih kepada kakak saya seperti yang Tuhan ajarkan kepada saya. Saya tidak tahu apakah Anda betul-betul menyakiti dan bersalah kepada Tuhan. Tetapi apapun yang telah terjadi, bawa kepada Tuhan, minta ampun kalau itu satu kesalahan. Ya. Adapun apakah kakak masuk surga atau neraka, saya juga tidak tahu pasti. Tapi kalau you bisa mengatakan dia baik, walaupun temperamen, orang bisa temperamen karena satu dan lain hal. Juga ketika dia sakit. Kondisi sakit membuat dia temperamen.
Tetapi orang yang tidak melukai sesama, itu orang yang akan masuk dunia akan datang. Mungkin tidak masuk anggota keluarga kerajaan, tapi bisa masuk menjadi masyarakat. Ya, kalau menurut saya, ya, saya lebih cenderung kakak ini masuk langit baru, bumi baru menjadi anggota masyarakat. Ya, tapi saya tahu hatinya baik, hati baik, tapi temperamen belum bisa dikendalikan. Ya, jadi saya tidak tahu pasti surga atau neraka. Namun demikian saya lebih cenderung mengatakan kemungkinan besar dia masuk langit baru, bumi baru sebagai anggota masyarakat. Tapi ini tidak pasti ya. Hanya saya minta kita serahkan saja kepada Tuhan. Salam Pak Era, saya bersyukur dan berterima kasih. Saya sangat menikmati buku-buku yang Pak Era sekarang dan saya juga mendengar Voice Truth setiap hari. Dari situ perubahan yang saya alami. Cara pandang saya terhadap dunia menjadi berbeda ya. Dunia tidak lagi penting. Setelah mendengar khotbah-khotbahnya, saya bagikan ke beberapa orang agar diberkati, Pak. Namun kami memiliki pengalaman yang sama di mana saat kami ibadah khotbah-khotbah yang disampaikan di gereja, orientasinya berkat jasmani, kemakmuran, dan apa yang disampaikan kadang tidak sesuai kehidupannya. Tidak bermaksud membeda-bedakan atau menghakimi, Bapak. Tidak bisa dipungkiri yang kami butuhkan adalah bekal kekekalan. Bagaimana mengatasinya, Pak? Ya, ini ibu ini udah usia 53 tahun ya, Ibu Ruth ya namanya. Ya, kalau bisa tetap di gereja itu untuk menjadi berkat, tetaplah di gereja itu. Tetapi kalau di gereja itu saudara juga tidak bisa menjadi berkat, lalu terhambat, tidak mendapatkan menu firman yang baik, ya saudara tanya kepada Tuhan dan minta pimpinan, Tuhan harus kemana? Kadang-kadang memang harus diakui tidak sedikit gereja yang memarkir jemaat di dunia ini. Bukan mengajak terbang ke surga, memarkir jemaat di dunia. Dan saya juga tidak rela ibu sebaik ini masuk diparkir di dunia. Sudah menikmati kebenaran firman. Ya Bu, oke. Doa ya Bu. Kalau mau pindah saja. Kalau tidak, tetap di situ menjadi berkat. Salam Pak Pendeta, sebelumnya saya ingin berterima kasih karena saya sangat diberkati oleh khotbah Bapak dan saya mulai belajar untuk berubah pola pikir saya selama ini. Jadi saya mau merubah pola pikir yang selama ini dianggap benar walaupun belum benar. Ini walaupun saya masih kelas 3 SMA, hebat ya, kelas 3 SMA sudah bicara begini. Pak, saya ingin bertanya sejauh yang saya pahami dari khotbah yang telah ada, maka dari itu saya telah menghapus semua musik kecuali lagu rohani dan berkeputusan untuk tidak lagi menonton film karena kebanyakan film membuat saya lebih merasa duniawi. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah semua genre film atau musik tersebut memang berpengaruh atau hanya beberapa genre saja, Pak? Ya, ada genre musik yang baik dan genre film yang baik. Film sejarah itu bagus. Film-film drama yang di barat ya, itu banyak yang bagus. Banyak sih enggak, memuat. Film-film yang baik pun ada. Film yang bernuansa sejarah itu baik. Jadi tidak semua film itu buruk. Ya. Dan sinematografi juga bagian dari seni. Tetapi sekali lagi harus benar-benar selektif. Apakah seperti genre romans dan horor saja atau semuanya termasuk? Horor rata-rata buruk. Tapi sekali-kali boleh dilihat supaya bisa melihat bagaimana pekerjaan iblis. Mohon dijawab ya Pak, terima kasih. Saya salut dengan kamu nak. Anak kelas 3 SMA sudah memiliki pertanyaan seperti ini. Ini calon jenderalnya Tuhan ini ya. Jadi saya sudah salut, tidak semua musik bisa didengar, tapi tidak semua musik harus dibuang. Tidak selalu harus musik rohani. Musik klasik pun bagus dan saya masih mendengarkan musik klasik. Tidak semua genre film itu dibuang, tapi rata-rata film buruk. Rata-rata buruk. Tapi film historis, film yang romans tapi yang baik, juga mengandung pelajaran-pelajaran. Saya berapa kali ketemu film-film yang baik dan memuat kebenaran yang menakjubkan juga. Ini pinter nih yang membuat film. Jadi tidak semua film harus dibuang. Ya, terima kasih. Rasiman Tambun. Salam sejahtera Pak Erastus. Pak, saya dianugerahi Tuhan seorang anak laki-laki yang berkebutuhan khusus. Tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara.
1 tahun lalu akhirnya tidak bisa melihat. Aduh. Bagi kami, anak tersebut adalah anugerah dari Tuhan. Pertanyaan bagaimana status anak saya tersebut di langit baru bumi baru. Parasiman Tambun Bekasi. Saya beritahu kepada Bapak. Bapak kalau setia ikut Tuhan Yesus, anak Bapak pasti masuk surga. Pasti, dan akan memiliki penglihatan, pendengaran. Mimpi kita hanya langit baru bumi baru. Tidak usah Bapak yang punya anak seperti ini. Anak saya semua sehat jasmani rohani sempurna. Tapi saya mengharapkan yang penting ketemu di surga. Tanpa ada kejahatan, tanpa ada bahaya lagi di sana. Setia terus ya Pak. Anak Bapak sudah persiapkan untuk menikmati dunia yang sesungguhnya. Langit baru, bumi baru. Ikut-ikut Pak saya terus Pak. Kita bersama pulang ke surga. Salam Pendeta Erastus, Pak Pendeta Erastus Sabdono, mohonlah pencerahan tentang kitab kehidupan anak domba. Nurhawati Siagian. Sebenarnya pada prinsipnya kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba itu sama saja. Tetapi bisa jadi, ini bukan suatu hal yang mutlak. Kitab kehidupan menulis nama-nama orang yang boleh masuk dunia akan datang. Sedang kehidupan anak domba itu mencatat orang-orang yang masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Tapi sekali lagi ini tidak prinsip. Puji Tuhan. Salam Om Erastus, saya mau bertanya tentang menghujat Roh Kudus. Pak, perbuatan seperti apa yang dikatakan sebagai penghujatan terhadap Roh Kudus? Dan apabila seseorang sudah terlanjur melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus, lalu bertobat, apakah masih bisa mendapat pengampunan? Terima kasih. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan pernah bertobat. Pasti tidak akan pernah bertobat. Kalau masih bisa bertobat, itu berarti belum menghujat Roh Kudus. Karena menghujat Roh Kudus tidak hanya menunjuk satu perbuatan, tapi menunjuk satu level, satu stadium, satu keadaan di mana orang tidak lagi punya kesadaran untuk bertobat. Allah Bapa Anak hanya diwakili oleh Roh Kudus. Kalau orang sudah menolak pekerjaan Roh Kudus, tidak ada perwakilan Allah Bapa dan Anak lagi. Berarti tidak ada lagi kesempatan untuk bisa berubah. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak Pendeta, apakah saya sudah menghujat Roh Kudus ya? Jawaban saya apa? Sudah tahu? Belum. Kok Pak Pendeta tahu? Ya kalau saudara sudah menghujat Roh Kudus, tidak akan tanya begitu. Ya. Jadi kalau orang sampai menghujat Roh Kudus itu sudah tidak akan lagi bisa bertobat. Oke? Puji Tuhan. Salam Pak Eras, saya sudah beberapa tahun ini mengikuti khotbah Bapak dan membawa perubahan dalam hidup saya. Saya sangat bersyukur dan terberkati. Bagaimana pendapat Bapak? Saya mempunyai sahabat dan dia menyatakan mundur dari persahabatan ini karena dia tidak suka saya berteman dengan orang yang selama ini dia benci karena pernah menyakiti, merugikan dia. Bagaimana saya harus bersikap kepada teman saya yang mundur dari persahabatan ini? Saya takut salah ambil tindakan, Pak. Ini sahabat atau pacar ini? Sahabat, katakanlah ya. Dia tidak boleh mengatur saudara. Tuhan saja tidak mengatur saudara begitu. Tuhan saja memberi kebebasan. Dan yang jelas Tuhan tidak akan mungkin menyuruh Anda mundur bersahabat dari orang yang mungkin menjadi bagian saudara untuk saudara layani. Jadi saudara, perlu saudara ketahui, ini penting sekali. Bahwa saudara hanya bisa diatur oleh Tuhan. Jadi saudara tidak boleh terikat dengan manusia. Jangan diatur oleh dia. Dia tidak berhak mengatur saudara begini nih. Oke? Saya mempunyai anak laki-laki dan sudah umur 22 tahun. Tapi dalam banyak hal susah dinasehati. Seperti disuruh stay at home tapi hampir tiap malam keluar rumah main sama teman-temannya. Waduh, ini Bapak sudah umur juga ya. Atau ibu ini ya. Ibu ini ibu. Yang pertama tadi ibu tidak boleh diatur oleh orang lain ya. Harus tahu mengapa alasan harus mundur. Bisa dipeluk dua-duanya ya Bu.
Lalu dengan anak laki-laki umur 22 tahun, susah dinasehati tetapi harus tetap dinasehati. Kita tidak boleh mengalah, Bu. Ia harus nurut ibu, bukan ibu nurut dia. Ya, saya tidak tahu bapak atau suami ibu bagaimana. Tetapi jangan pakai kekerasan. Kita harus bersikap dengan sikap yang lembut, sikap yang halus. Sikap yang lembut, sikap yang halus. Dan terutama ibu harus memiliki yang namanya wibawa rohani. Kewibawaan rohani kita kan membuat anak kita tanpa kita paksa, mereka akan takut. Tanpa kita paksa, mereka akan segenak kepada kita. Tanpa kita paksa, ya. Jadi kalau saudara mengalah kepada anak-anak rusak. Orang tua harus bisa marah. Orang tua harus bisa tegas. Tetapi jangan pakai kekerasan, jangan kasar. Minta hikmat Tuhan bagaimana mengatasi anak ini. Ini betul-betul tidak mudah. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan, saudaraku sekalian. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya, ini pertanyaan mengenai Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia panjang umurmu di bumi. Dan kepada bapak-bapak janganlah bangkitkan amarahmu, dan seterusnya. Efesus pasal 6 dari ayat 1 ini sampai ayat yang kelima. Ini sebenarnya khusus bicara mengenai kehidupan dalam rumah tangga. Suami istri harus saling mencintai. Orang tua harus menjadi contoh untuk anak-anak. Orang tua harus mendidik anak-anak dalam jalan Tuhan. Anak-anak tidak boleh memberontak kepada orang tua. Orang anak yang tidak menghormati orang tua tidak panjang umur dan tidak bahagia hidupnya. Alkitab berkata. Dan bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Jadi ini bicara soal kelakuan orang tua yang tidak boleh membuat anak menjadi marah. Kalau anak marah karena orang tua sudah berbuat baik, anak marah bukan kesalahan orang tua. Tapi anak yang sewenang-wenang, orang tua yang sewenang-wenang yang membuat anak menjadi marah, itu akan membuat goresan yang buruk. Ingat ya, anak-anak harus hormat kepada orang tua, dan itu mutlak. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak. Itu mutlak, saudaraku sekalian. Jangan membuat hati anak-anak kita marah karena kesewenang-wenangan kita. Hamba-hamba harus taati tuannya, takut dan gentar dengan tulus hati sama seperti taat kepada Kristus. Jadi kalau kita menjadi pegawai, kita harus kerja keras seakan-akan kita kerja untuk Tuhan. Ini memang pelik di situ, tapi kita harus menjadi orang-orang yang produktif. Jangan mendapat gaji 15 juta, tapi efektifnya 5 juta, dan itu kita menipu. Ya. Gaji kita 10 juta, efektif kita 15 juta. Itu lebih bagus. Ya. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melakukan kehendak Allah. Kita harus menyampaikan firman Tuhan, baik tidak baik ya, situasinya. Dan kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran dan kesucian. Ini kita mau finishing well. Ya. Kita harus finishing well dalam menjalani hidup ini. Mengakhirinya dengan baik. Mengakhiri hidup kita dengan baik. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, ya Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 6 itu bicara soal perilaku yang Allah kehendaki supaya kita ini hidup berkenan di hadapannya. Ya, saudara, lagu ini bagus. Kalau hari ini hari terakhirku,
ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku, persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Saudara, saya itu tidak bermaksud sama sekali ya membuat saudara itu menjadi anggota Gereja Suara Kebenaran Injil Sinode saya. Dulu memang saya itu memiliki ambisi bagaimana GSKI jadi besar. Tapi sekarang setelah saya mengalami banyak perubahan ini, enggak. Terutama sejak COVID-19 ini. Saya khotbah terus tiap minggu, terus pertengahan minggu, untuk bisa merubah cara berpikir banyak orang Kristen. Dan saya sering berkata kepada orang sekitar saya stres. Saya lihat banyak orang tidak mengenal kekristenan dan tidak mengenakan hidup kekristenan dengan baik. Dan banyak komunitas Kristen, para pemimpinnya memarkir jemaat di dunia. Dunia bukan rumah kita, saudara. Kita hidup di dunia ini hanya untuk persiapan kekekalan. Dan itu yang menjadi visi misi kami. Sementara kami sendiri harus berubah terus dan bertobat, saudara. Nah, saya mengajak saudara untuk memiliki kesadaran baru ini. Hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela. Oh, ini susah setengah mati, sulit. Tapi kita harus berjuang. Yang kedua, kita harus fokus langit baru, bumi baru. Karena dunia bukan rumah kita. Yang ketiga, kita kerja keras memaksimalkan potensi. Jangan saudara berkata, wah kalau surga-surga terus Pak, kita jadi antisosial, jadi pikiran kita mati melulu. Tidak, mati senang. Tapi kalau bisa panjang umur, saudara. Tentu saya periksa darah setiap 6 bulan sekali dan melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam fisik saya. Dan saya tidak boleh terjebak dengan makan sembarangan. Karena saya mau panjang umur, mau memaksimalkan potensi. Saya mengajak orang-orang sekitar saya juga memaksimalkan potensi yang luar biasa. Supaya kita bisa menolong. Seperti COVID-19, saudara pasti sebagian tahu bahwa kami berusaha untuk bisa membantu di daerah, sekolah-sekolah teologi yang kesulitan, khususnya asrama-asrama yang membutuhkan bantuan logistik, dosen-dosen sekolah teologi yang banyak belum digaji selama beberapa bulan dan kami bisa mengurangi beban mereka. Tidak antisosial bukan? Nah, melalui Anda bertanya Alkitab menjawab ini, saudara saya harap bisa mendapatkan banyak input. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak saudara, saudara kirimkan ke nomor telepon ini, ya, saudara lihat dan saudara bisa mendapatkan jawabannya. Saya akan hadir ya terus ya,
supaya saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan. Demikianlah kita telah menyelesaikan episode yang ke-36, saudaraku. Kami akan hadir lagi nanti di episode yang ke-37. Bagi saudara yang belum puas dengan jawaban yang saya sampaikan atau perlu karena ada perubahan lagi atau perkembangan pemikiran, saudara bisa menyampaikan lagi pertanyaan kepada kami. Akhir kata, saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan ini, untuk perhatiannya, untuk kepercayaannya kepada kami. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.